Lagi ngapain Pak Lasei? Lagi di Palasi mau lihat FPT juga jalan di kelas. Oh. Kira-kira bagaimana kegiatan pembelajarannya hari ini Pak? Pembelajarannya sih hari ini berjalan lancar sih, cuman ada beberapa hal yang ini agak pembelajaran juga agak ini ya, dimana ada beberapa orang anak-anak masih kurang mengerti Begitu Pak. iya dengan materi-materi yang saya ajar. Jadi kira-kira seperti apa pembelajaran yang Bapak inginkan? Jadi yang saya inginkan ya kalau boleh anak-anak itu semua bisa ini ya 100% bisa memahami materi-materi yang bisa saya sampaikan. Nah, ada beberapa masalah kenapa bisa seperti itu, Pak. Jadi salah satu dulu ada beberapa orang anak yang di dalam ruangan itu gimana ya? Kita mengerti sifat-sifat anak-anak juga ya. Iya. Jadi tidak semua anak-anak bisa tenang semua pembawaannya. Jadi ada beberapa anak yang ribut juga kalau saya sedang menjelaskan materi. Itu pertama. Yang kedua ada beberapa anak juga yang tingkat IQ-nya itu masih ini ya, masih boleh kita katakan masih rendah, tidak sama dengan anak-anak yang lain. Nah itu Pak masalahnya yang saya hadapi di dalam ruangan kelas saya. Iya. Jadi menurut Bapak bagaimana kira-kira menghadapi situasi seperti begitu yang mungkin pembelajarannya belum maksimal Pak, maksudnya belum semuanya memberi hati untuk mau mendengarkan. Ya kira-kira seperti apa yang Bapak inginkan? Bapak ciptakan. Oke Pak, jadi jadi beberapa dari masalah tadi, jadi yang saya terapkan saat ini anak-anak yang ribut tadi ada beberapa. Jadi saya posisikan mereka, tempat duduk mereka ini dekat dengan anak-anak yang tenang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga dengan anak-anak tadi yang masih ini tingkat IQ-nya rendah juga. Jadi saya gabung dengan anak-anak yang sudah bisa. Jadi itu salah satu cara saya. Cara Bapak. Ya. Berarti itu sebenarnya sudah bagus Pak ya. Kalau misalnya ada sedikit metode yang Bapak ini yang Bapak terapkan seperti begitu. Nah kebetulan juga Pak dalam program guru penggerak ya kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah bagaimana kalau kita coba menerapkan hal seperti begitu? Nah sehingga mungkin suasana tadi belajar yang anak-anaknya kurang atraktif, kurang memberikan perhatian kepada pembelajaran, saya kira ini cukup membantu juga Pak. Karena kenapa? Pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan dengan minat, bakatnya siswa, sehingga sifat pembelajaran di dalam kelas itu tidak kaku. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan siswa. Misalnya ada siswa yang suka belajarnya suka bercerita, kemudian mungkin ada siswa kita yang sukanya menggambar, kemudian ada yang siswa kita yang mungkin dia sukanya sibuk terus ke sana kemari, termasuk mungkin anak-anak tadi yang mungkin tidak memberikan perhatian terhadap pembelajaran Bapak. Ini sebenarnya dia lebih ke kinestetik Pak, artinya dia mau melihat langsung, mengerjakan langsung itu maunya. Nah jadi kebetulan Pak, saya punya RPP di sini ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada di situ nanti TSE, pembelajaran sosial emosional, kemudian ada yang namanya budaya positif. Nah jadi budaya positif ini bagus diterapkan di awal pembelajaran. Nah jadi sebelumnya perlu kita mengetahui bahwa kita buat dulu pemetaan anak-anak kita seperti ini. Dan mungkin begitu Bapak, seperti begini. Kita buat pemetaan anak-anak. Ada yang suka nanti
seperti apa misalnya kesiapan belajar mereka, kemudian sesuai dengan minat mereka. Nah, secara umum ini ada 3, ada audio, ada visual, ada kinestetik. Nah, jadi kelompokkan siapa saja anak-anak Bapak di kelas 3 itu yang sukanya mendengar dan bisa bercerita balik kembali apa cerita yang sudah dia baca. Kemudian ada yang mungkin suka menggambar visual ya. Nah, dikelompokkan itu satu kelompok. Kemudian ada yang kinestetik, suka bergerak, suka bergerak ke sana kemari. Nah, bisa kita ciptakan dalam bentuk kinestetik. Nah, jadi nanti coba dibuat pemetaannya dulu. Kira-kira siapa saja anak-anak Bapak yang masuk dalam golongan ini. Nah, setelah itu baru kita buat RPP-nya, Pak. Nah, kira-kira begini. Ya, nah dimulai dulu tetap secara umum. Ya, kita mulai dari dulu data kita, data sekolah kita, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian sumber belajar yang kita pakai, baru kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, baru nanti penilaian. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini, nah tentu kita pedomani dari tujuan pembelajaran. Ya. Sebagaimana saya melihat dari Bapak itu sudah mulai dari pertama-tama menyampaikan salam dulu sebelum masuk dalam kelas, benar itu Pak. Kemudian guru menyapa, menanyakan kehadiran siswa, nah mengkondisikan kelas agar tertib dan nyaman. Nah, disinilah kita bisa masuk tadi budaya positif. Ya, artinya misalnya sebelum belajar itu kita mencoba apa yang selama ini suasana seperti apa kelas yang anak-anak inginkan. Nah, misalnya seperti kemudian mau bekerja sama di dalam kelas, apalagi nanti kita bentuk mereka dalam kelompok-kelompok. Nah, kemudian termasuk mungkin sesudah itu nanti memimpin doa di dalam kelas. Nah, baru kita masuk ke ini yang namanya pembelajaran sosial emosional. Artinya apa ini sebenarnya Pak? Artinya kita memancing anak-anak supaya mereka belajar lebih fokus, lebih tenang dalam belajar. Nah, misalnya kita ini bisa melalui mendengarkan musik atau melihat video, apalagi kalau berkaitan dengan pembelajaran yang kita atau lagi dengan teknik stop, Pak. Ya, teknik stop, misalnya menghela nafas panjang-panjang, menutup mata, dengan kita mengaitkan dengan situasi pembelajaran yang ada. Nah, baru nanti kita masuk kepada inti pembelajaran. Di sinilah kita terapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi, misalnya membagi kelompok belajar. Kelompok tadi ya. Nah, kira-kira apa? Ada kira-kira tantangan atau bagaimana Pak? Kira-kira kesulitan yang dihadapi Bapak tentang hal ini? Nah, untuk ini loh Pak, mengenai pembelajaran diferensiasi tadi berarti harus dilakukan dulu pemetaan siswa itu ya, kemampuan siswa. Ya, itu yang langkah pertama. Nah, yang seterusnya Pak, ini tadi mengenai apa ya? Apa tadi yang barusan terakhir ini? Ya, pembelajaran sosial emosional. Iya, pembelajaran sosial emosional. PSE. Ya, PSE. Ya. Nah, ini kalau boleh Pak, tolong apa dulu Pak, diulangi lagi Pak, soalnya kurang apa. Ya. Mengenai pembelajaran sosial emosional ini artinya bagaimana kita mengkondisikan pembelajaran dengan anak itu dia dulu fokus. Itu intinya. Nah, jadi kita ajak dia kepada hal-hal yang membuat anak itu senang. Misalnya teknik stop Pak. Misalnya ajak siswa untuk menghela nafas dulu. Anak-anak silakan duduk dengan rileks, tenang. Apa kira-kira pembelajaran kita minggu yang lalu? Nah, itu contohnya Pak. Atau coba buka halaman ini. Apa yang kamu lihat di sana? Coba tarik nafas, terus tutup mata, pikirkan seperti apa misalnya lingkungan yang bersih. Coba pikirkan bagaimana lingkungan yang kotor,
sudah kamu pikirkan, baru ajak anak-anak buka matanya. Terus bagaimana perasaan mereka ya. Nah, setelah itu apa hal-hal yang dia bayangkan pada saat itu, misalnya seperti apa lingkungan yang bersih, seperti apa lingkungan yang kotor. Nah, sehingga dari sini dia benar-benar nanti kita ajak secara pelan-pelan untuk masuk dalam pembelajaran kita. Nah, alangkah baiknya PSE yang kita terapkan ini sesuai dengan RPP juga ya. Kita. Ya. Jadi misalnya ini nanti kita angkat mengenai apa ya? Yang kita angkat ini Bapak. Ini ya. Menghemat listrik. Ya. Nah, jadi bisa saja kita ajak dia coba bayangkan anak-anak seperti apa kira-kira yang namanya menghemat listrik ya di rumah. Ya, misalnya mematikan lampu pada saat tidak digunakan, mematikan TV pada saat tidak sedang ditonton. Ini hal yang memang kita ajak anak-anak untuk merenung dan sekaligus masuk dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Jadi ini berikutnya coba lebih semangat Bapak menerapkan pembelajaran ini. Saya nanti membantu Bapak bagaimana kondisi di dalam kelas, seperti apa yang kita harapkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Mudah-mudahan sukses, Pak. Saya yakin Bapak bisa tentunya. Nah, jadi ini sesuai juga dengan kurikulum kita nanti yang terbaru. Jadi ini adalah pengetahuan yang sangat baik untuk kita. Bagaimana tentu kita berusaha mengembangkan pembelajaran seperti apa, pembelajaran yang sifatnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat. Jadi itu tujuan kita. Oke Pak Lase, jadi semoga pembelajaran besok yang kita laksanakan ya di dalam kelas dapat membuat perubahan baru di dalam kelas Pak. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak. Semoga sukses. Oke. Masih bisa lagi sedikit lagi. Nah. Lagi sedikit lagi. Biar kalian berjaya juga. Elo. Ini digunting di sini. Baru di sini. Jangan gunting tengah ini. Hanya di sini. Sedikit lagi. Coba ini ya. Ini dia. Sampai di sini ya. Biar terbuka dulu ya nanti ya. Oke, coba dulu ini gunting. Coba, coba main dulu. Ini di patan ini. Lihat, yang di patan ini tadi yang digunting. Ini ya, mulai dari ujung ini. Boleh, mulai dari situ. Oke, mantap. Lagi. Oke, sampai di situ. Nah, sudah. Gunting juga di patan ini. Jangan digunting di patan di tengah ini ya. Hanya sudut-sudutnya ini aja ya. Nah itu. Enggak apa-apa. Ini. Sudah? Oke. Ya, ini lagi. Gunting ini lagi. Sudut ini. Ini pakai gunting ini dulu. Teman-teman, Lagi sedikit lagi. Ya. Satu lagi. kita menceritakan tentang Tapi ini sudut ini digunting juga. Gantian apa ini? Sudah sama si Mei sudah ya. Oke. Tunggu ya. yang 152 ini judulnya tentang menghemat penggunaan listrik di rumah Dayu sangat bersih dan asri
banyak kotoran dan bunga-bunga yang indah. Di rumah Dayu ada lubang-lubang yang terbuka dan jendela, dan matahari menyinari dalam rumah itu, rumah Dayu. Dan Dayu mematikan lampu karena matahari menyinari rumah Dayu, dan demikian cerita kami. Terima kasih. Baik, Pak Alce, Bapak pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Alce juga sekaligus rekan sejawat. Tentu Pak sudah kita melaksanakan kemarin observasi. Tentu pada saat ini kita melaksanakan proses coaching yang disaksikan oleh Bapak pengajar praktik. Tentu tujuan kita ini adalah bagaimana upaya kita dalam pengembangan pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu kira-kira apa inti pembicaraan kita sekarang? Oke, langsung aja Pak. Oke, makasih Pak kesempatan yang saya beri. Maaf ya, Bapak pengajar praktek dan Bapak Lasi juga sesuai dengan yang disampaikan Pak Lasi tadi, bahwa kemarin sudah kita melaksanakan observasi ya. Observasi juga sudah kita laksanakan. Nah, setelah disampaikan di tanya Palase tadi, kemarin sudah saya sampaikan kepada Palase bahwa ada berupa kendala khususnya di dalam saya mengajar di kelas. Nah, kendalanya satu kemarin mengenai masih ada anak-anak yang pada saat saya menjelaskan, ada beberapa anak yang masih tidak fokus, tidak konsen, ya kan. Nah, kedua tingkat ini ya, masalah ada beberapa anak tingkat kecerdasannya itu bukan kita ini bilang juga apa kurang, tetapi masih apa namanya, masih belum sama dengan atau setara dengan anak yang lain. Nah, jadi kemarin setelah kita lakukan ini bagi tuta observasi, jadi saya merasakan ada nilai positifnya. Nah, apa nilai positifnya dari beberapa kendala tersebut? Saya lihat setelah saya mengajar barusan, ya anak-anak mulai ada perubahannya. Nah, dari sebelumnya kurang konsentrasi, setelah kita lakukan kemarin itu, mereka sudah meningkat, sudah mulai ada konsentrasinya atau fokus pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Itu dulu apa ya, salah satu nilai positifnya setelah kita lakukan kegiatan kemarin. Nah itu Pak. Ya. Baik kelas ya. Jadi artinya kita sudah melaksanakan proses observasi. Nah kira-kira dalam melaksanakannya apa sih tujuan akhir daripada yang kita harapkan dari sini menurut Pak? Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan kita melakukan tujuan akhirnya yaitu bagaimana anak-anak ini bisa lebih fokus kembali sepenuhnya ya pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas. Nah itu tujuan akhirnya. Nah jadi melihat tadi anak-anak tadi Bapak sampaikan bahwa memang ada beberapa anak yang memang tidak konsentrasi ya, pada saat belajar. Nah jadi untuk menangani hal ini kira-kira bagaimana Bapak apa proses
yang Bapak siapkan sehingga hal ini bisa tertangani dengan baik. Nah, sesuai dengan yang Bapak sampaikan juga kemarin sebagai teman sejawat ya. Jadi jalan yang ditempuh kemarin sudah kita laksanakan mengenai pembelajaran diferensiasi ya. Diferensiasi ada di situ pembelajaran audio, visual, kinestetik. Nah, sudah kita laksanakan kemarin. Nah, jadi di situ kemarin sudah kita bagi kelompok anak-anak. Ada kelompok anak-anak yang belajarnya audio, ada visual, ada kinestetik. Dan itu sudah saya terapkan juga. Nah, ternyata setelah saya terapkan juga ini kegiatan pembelajaran ini, anak-anak saya lihat aktif mereka dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu apanya ya? Nah, terkait misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa ada di situ pembelajaran dan diferensiasi, Pak. Nah, setelah Bapak terapkan kira-kira Bapak tadi sudah memahami bahwa ada di situ bagiannya yang menjadi minat siswa, Betul. misalnya audio, visual, terus kinestetik. Nah, seperti apa Bapak mengkondisikan hal ini di dalam kelas sehingga apa yang dari Bapak harapkan daripada pembelajaran diferensiasi ini dapat tercipta. Kira-kira seperti apa Bapak mengkondisikan kelas itu? Nah, jadi saya kondisikan juga ini awalnya dulu saya petakan anak-anak itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ada anak ini tingkat belajarnya masih belum 100% juga ya untuk mengikuti. Jadi misalnya anak-anak yang ini bisa mengikuti pada saat Bapak saya menjelaskan, Ibu guru menjelaskan, dia mengikuti fokus dia. Nah, itu saya kelompokkan di kelompok ini audio ya, audio di mana dia fokus untuk mendengar. Setelah itu nanti dia bisa menceritakan kembali apa yang didengarnya itu atau yang dibacanya itu. Nah, itu juga di anak-anak mengenai pembelajaran yang kelompokkan di audio. Nah, saya seperti tadi saya memintakan juga. Jadi anak-anak yang di kelompok audio ini itu mereka melihat gambar yang ada di teks bacaan itu. Nah, mereka nanti bisa saja saya perintahkan mereka untuk gambar tersebut itu diwarnai. Nah, itu melalui visual tadi ya, visual mengenai gambar. Nah, untuk kinestetik, nah ini kalau tidak salah ini Pak, saya ini mengenai ini ya, anak yang bisa melakukan gerakan ya, gerakan. Nah, jadi begitu juga saya petakan mereka. Nah, saya petakan, makanya saya bagi kelompok tadi. Nah, misalnya kegiatan mereka di kelompok kinestetik ini, misalnya di pembelajaran itu ada berupa materi, kerajinan misalnya kan, ada kerajinan tangan. Nah, jadi mereka itu bergerak, membuat. Nah, misalnya kemarin kami pelajari mengenai membuat kincir angin dari bahan-bahan ini yang sudah didapatkan, misalnya kertas origami, ada pipet. Nah, kemarin saya sudah ajarkan sama mereka dan mereka mengikuti, mereka aktif. Jadi dan anak-anak di kelompok ini ya mereka semua ini ya aktif bergerak semua. Mau melakukan begitu. Nah, seterusnya tadi Bapak mengatakan ada juga budaya positif, Pak ya. Betul Ya, budaya ya. positif seperti apa Bapak mengharapkan budaya positif? Nah, kemarin yang sudah saya laksanakan itu budaya positifnya misalnya ini ya, pertama dulu pada saat saya masuk di kelas ya, mereka ketua kelas menyiapkan siap, mereka bersama-sama selamat pagi Pak. Nah, itu kan budaya-budaya positif juga. Nah, kira-kira apa dari hal ini, kira-kira apa
budaya positif yang bisa kita terapkan kepada siswa? Nah, pertama dulu dari sikap mereka ini berarti di situ bisa kita katakan bahwa anak-anak ini apa namanya sopan terhadap bapak ibu guru atau orang lain. Mereka menghormati, menghargai. Itu dia ya yang pertama tadi yang kegiatan yang kamu lakukan. Pada saat pembelajaran, seperti tadi pembagian kelompok, budaya positifnya di situ misalnya ini kemarin sebelum masuk ke materi saya ajak mereka untuk ini ya sudah dibagi kelompoknya, saya ajak mereka rileks dulu, santai dulu. Nah mereka ini saya ajak mereka untuk tarik nafas, terus keluarkan, tarik nafas sampai. Nah, itu terkait mengenai PSE. PSE. Pembelajaran sosial. Ya, PSE ya masuk. Sudah. Nah, jadi untuk budaya positif dan pembagian kelompok kemarin itu ya ini salah satu misalnya saya tanya sama mereka pada anak-anak sudah Bapak bagi kelompok kalian, jadi apa nilai positifnya setelah saya bagi kelompok ini, bagaimana apa namanya Mungkin bagaimana kelompok yang bagus ya. Seperti apa kelompok yang bagaimana berdiskusi yang bagus. Nah mereka jawab, ada yang mengatakan, Pak, kalau dikatakan kelompok itu berarti harus ada kerjasama, gitu kan? Harus ada kerjasama. Nah, terus ini apa namanya, tidak boleh mengejek teman. Nah, itu dia di dalam kelompok itu tidak boleh mengejek teman. Nah, itu dia. Jadi itu termasuk contoh-contoh budaya positif. Ya, jadi keseluruhan proses yang Bapak pahami ini artinya dalam satu LPP ya Pak mungkin. Iya, betul. Nah setelah Bapak menjalankan hal ini, kira-kira apa tantangan secara khusus mungkin dalam proses pembelajaran di dalam kelas seperti apa? Ada tantangan tidak? Atau ada kendala-kendala yang jadi Bapak sekarang? Nah, kalau tantangan sih saya lihat ya ini ya tidak sebegitu ini ya juga tantangan. Soalnya setelah saya lakukan kegiatan itu ya saya lihat ya saya sendiri juga semangat untuk ini ya. Ya mungkin karena situasinya Karena ada tadi tiga aktif kelompok, tadi. aktif, Itu dia. untuk anak-anak ya. Jadi sehingga saya membuat semangat untuk mengajar anak-anak itu. Jadi untuk tantangannya saya rasa ya tidak ada sih, tidak ada tantangan untuk sementara ya. Kita tidak tahu juga untuk terus. Menurut Bapak kira-kira dari simulasi yang kita laksanakan itu pasca observasi menjawab tidak keraguan Bapak yang tadinya mungkin siswa yang tidak konsentrasi belajar, menjawab tidak Pak? Iya Pak, menjawab langsung keraguan tadi saya sebelumnya. Karena sebelumnya kan masih ada anak-anak yang masih kurang konsen atau dengan diberlakukan apa ini tadi pembelajaran ini ya mereka semua aktif jadi kan. Nah, itu dia. Jadi setelah melakukan proses semua Pak mungkin 90-an hingga 95% mungkin terjawab ya. Nah, Ya. Terus kira-kira apa langkah Bapak selanjutnya? Apa kira-kira yang perlu dibenahi, diperbaiki, disempurnakan sehingga proses ini nanti terkemas dia terintegrasi dengan baik? Kira-kira apa ya? Jadi mungkin ini nanti langkah ini ya ke depan sesuai yang Bapak tanyakan tadi ya secara pribadi ya khususnya di kelas saya dulu ya mungkin kalau ada kekurangan nanti yang perlu dibenahi mungkin saya akan tanya juga Tetap konsultasi sama Bapak. kolaborasi Bersama itu Pak. mungkin di tengah-tengah mengajar praktik Ya betul. senior ini. Ya. Jadi bisa memberikan Masukan, ya. dengan komunitas Bapak Ibu Betul, yang lain ya. betul. Kita tetap kerjasama Ya. ya, sehingga pengembangan hal-hal baru yang inovatif pembelajaran di kelas kita bisa Ya. Jadi, saya sudah bisa mendapatkan beberapa informasi Pak terkait dengan
proses pengembangan pembelajaran di Bangladesh kemarin. Nah, seterusnya mungkin harapan-harapan Bapak ke depan seperti apa? Nah, harapannya ya mungkin salah satunya dulu ya, mungkin program ini ya, CGP ini ya, calon guru penggerak ini terus berlanjut, masih ada dibuka kesempatan kalau ini sudah berapa Memasuki gelombang ke-10. peringkat 10 ya. Jadi itu harapannya salah satu guru ya diberikan lagi kesempatan kepada Bapak Ibu guru nantinya melalui pendaftaran melalui gelombang itu ya, 1, 2, 3, gelombang 10 ya. Nah, kedua Dan mungkin Bapak sendiri juga nanti Iya. bisa ya. ya, kedua ini ya harapannya saya bersyukur juga sama di sekolah kita sudah ada kelas ya yang sudah ini ya mencoba untuk bisa mendaftar sebagai guru CGP ya. Nah, jadi mungkin pengetahuan yang sudah dimiliki Pak Lase melalui ini Pak apa tadi Pak Pengajar praktik. mungkin bisa disalurkan ke kita juga. Kemarin sudah Pak Lase melalui observasi kemarin ya, observasi berarti salah satu berarti pengetahuan yang dimiliki kepala ini sudah ditransfer ke teman-teman sejawat termasuk saya. Nah, jadi mungkin kedepannya ya berbagi pengalaman pembelajaran yang sudah diterima Pak Lase di CGP ini bisa dilakukan juga ke kita. Nah, itu harapannya ke depan. Nah, supaya ya tujuannya adalah ini di sekolah kita ini bapak ibu guru ya ini bisa bertambah juga pengetahuannya tentang ini ya pembelajaran khususnya kepada anak dan juga terlebih khususnya kepada anak kita. Ada peningkatan ini ya pengetahuan mereka juga. Nah, itu dia Pak. Nah, selanjutnya mungkin proses perencanaan ke depan Pak, kira-kira siapa saja mungkin tadi sudah Bapak mengawali bahwa selain Bapak, Ya. Bapak mau berusaha melibatkan saya sebagai rekan sejawat. Ya, betul. Terus kira-kira siapa yang kita libatkan dalam program ini? Nah, tentunya, Agar program ini terus berjalan. ya, nah, tentunya dalam hal ini ya yang kita libatkan ini ya termasuklah ini khusus khususnya di sekolah kita di sini ya Bapak Ibu guru semua ya kan kita libatkan Bapak Ibu guru semua jadi berbagi inilah pengetahuan termasuk juga pimpinan di sekolah kita juga kita sekolah. Nah termasuk juga ini Pak Mengajar praktik. itu dia. Seterusnya Pak, untuk perencanaan ke depan, jadi artinya selain kita sudah ini berbagi ilmu, Ya. ya sudah ada sedikit pengetahuan baru tentang Iya betul. seperti apa proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kira-kira untuk rencana selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana Bapak membuat jadwal ini sehingga proses ini bisa secara konsisten, secara terus bisa berjalan ke depan ini. Ada seperti apa gambaran rencana Bapak ke depan? Ini ya kalau gambaran ini ke depan ya yang Bapak maksud ini jadwalnya Ya, jadwal artinya penerapan langsung ke depan mengenai budaya positif tadi, pembelajaran ya berarti ini maksudnya di dalam kelas Iya, atau di dalam kelas dulu, jadinya di kelas Bapak dulu. Oke. Nah, jadi ini untuk mengenai jadwalnya ini ya ke depan ini kan saya ini saya sesuaikan dengan juga RPP. Jadi saya buat ini jadwalnya mungkin tadi mengenai kegiatan pembelajarannya ya pembelajaran di sesi tadi ya ada visual, audio dan kinestetik. Nah, mungkin kedepannya ini terus berlanjut kegiatan pembelajaran ini saya laksanakan. Nah, ini mungkin tadi saya sudah sampaikan, saya tetap konsultasi sama Pak Lasek kan. Tentu Pak, siap. Kita lanjut. Nah, jadi mungkin ya
inilah setiap masuk dalam ruangan, dalam kelas, pasti ini saya terapkan juga mengenai kegiatan pembelajaran PBCS. Dan begitu juga budaya positif tadi. Baik Pak Laseh, terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga ada pencerahan yang kita dapatkan dalam sebuah proses rangkaian kegiatan ini. Jadi ini semoga ilmu ini semoga bermanfaat dan mari kita laksanakan. Ya, untuk dan tetap semangat. tetap semangat. Selamat pagi. Selamat pagi.